Pemirsa masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polres Garut menggelar lomba fashion show menyemarakan unik. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan anggota kepolisian dari berbagai satuan fungsi dan polsek jajaran ini digelar di halaman Mapolres Garut, Jawa Barat. Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-79, Polres Garut menggelar lomba fashion show penyamaran unik. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan anggota kepolisian dari berbagai satuan fungsi dan polsek jajaran ini digelar di halaman Mapolres Garut, Jawa Barat. Para peserta bukan berasal dari satuan intelijen, melainkan dari unit-unit staf seperti administrasi, logistik, dan keuangan. Mereka unjuk kreativitas dan totalitas dalam menyamarkan diri, menampilkan kostum serta gaya yang tidak biasa. Mulai dari penjual cilok, tukang ojek online, hingga emak-emak komplek yang tampil modis dan mencari perhatian. Antusiasme masyarakat pun tinggi. Para penonton yang memadati lokasi tak kuasa menahan tawa melihat aksi para peserta yang tampil penuh percaya diri dan menghibur. Selain lomba fashion show, atraksi dari komunitas motor gede jajaran Satlantas Polres Garut juga turut meramaikan acara dan menghibur masyarakat. Kasih Humas Polres Garut, Ibda Adi Susilo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hiburan internal yang juga bertujuan melatih kekompakan serta kemampuan improvisasi anggota dalam bertugas, khususnya dalam operasi penyamaran atau undercover. Selain sebagai hiburan, kegiatan ini juga melatih insting dan kemampuan penyamaran anggota yang bisa berguna dalam berbagai operasi kepolisian. Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan berbagai hadiah menarik kepada para peserta. Lomba ini menjadi salah satu rangkaian acara Bayangkara yang tidak hanya mempererat kebersamaan internal, tetapi juga mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat melalui cara yang kreatif dan menyenangkan. Dari Humas Polres Garut, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kemeriahan Hari Bayangkara ke-79, Polres Garut menggelar lomba fashion show menyemarakan unik yang diikuti oleh ratusan anggota kepolisian dari berbagai satuan fungsi dan polsek jajaran. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Selamat sore Pak Fajar. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, kemeriahan Hari Bayangkara ke-79 Polres Garut menggelar lomba fashion show menyemarakan unik. Ini menarik dan baru pertama kali dilombakan. Dapat dijelaskan latar belakang dari perlombaan tersebut, Pak? Betul, kemarin kita dalam rangka memeriahkan HUT Bayangkara ke-79, kita mengadakan perlombaan-perlombaan yang intinya dilaksanakan secara murah meriah, kemudian tetap bermanfaat, baik bagi institusi Polri maupun untuk masyarakat kita menghibur. Kita ringan-ringan saja, mulai dari mini soccer, basket, badminton, dan lain-lain. Yang terakhir adalah perlombaan penyamaran atau undercover. Ini sengaja kita lakukan kepada pesertanya bukan personil intelijen, jadi staf-staf administrasi, keuangan, kemudian anggaran yang selama ini berada dalam tanda kutip di belakang meja, gitu Mbak. Baik Pak, peserta perlombaan fashion show menyemarakan ini dari personel Polres Garut saja Pak, atau bagaimana Pak? Betul, pesertanya yaitu internal dari Polres Garut, baik dari Polres maupun Polsek. Namun kita tujukan ini bukan kepada personil yang berada di operasional, tapi di pembinaan seperti administrasi, logistik, di staf, di dokes, keuangan, dan lain-lain. Demikian. Baik Pak, antusiasme masyarakat memadati lokasi tak kuasa menahan tawa melihat aksi para peserta yang tampil penuh percaya diri dan menghibur. Kegiatan perlombaan ini juga menjadi sarana untuk hibur untuk masyarakat ya Pak? Betul, jadi masyarakat Garut itu sangat antusias karena memang kita kemas secara ringan dengan menghibur, namun juga kita masukkan unsur-unsur edukasi baik kepada masyarakat, terutama kepada anggota-anggota Polri yang selama ini bertugas di belakang meja, di administrasi, yang mungkin sudah lupa atau tidak terasah terkait dengan kemampuan-kemampuan operasional lapangan. Demikian.
Baik Pak, selain lomba fashion show, atraksi dari komunitas motor gede jajaran Satlantas Polres Garut juga turut meramaikan acara dan menghibur masyarakat. Dapat dijelaskan terkait kegiatan ini, Pak? Itu adalah salah satu kegiatan atraksi dalam memeriahkan HUT Bayangkara. Ada pertunjukan motor gede, di mana di dalamnya juga petugasnya terdiri dari anggota Poluan, sehingga banyak antusiasme masyarakat yang melihat kemampuan anggota Polri, khususnya dari Polres Garut, dalam melaksanakan tugas di bidang lalu lintas. Menggunakan motor besar, kemudian melakukan atraksi, dan masyarakat sangat gembira melihat kemampuan anggota Polri kita di lapangan. Baik Pak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat agar menjaga Kamtibmas agar segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi kejahatan yang ada di lingkungan, Pak. Baik, terima kasih khususnya kepada masyarakat Garut. Kami juga berterima kasih sampai saat ini layanan 110 kami sangat cukup tertinggi. Pelayanan 110 yang diterima oleh Polres Garut, dan itu akan kami pertahankan dengan memberikan respon yang baik, melaksanakan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih AKBP Muhammad Fajar Gemilang telah bergabung bersama kami di Polri TV dan salam presisi. Pemirsa, Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan memimpin upacara kenaikan pangkat bagi 69 personel Polres Ngawi. Kegiatan yang berlangsung cepat digelar di lapangan Satya Prabu, Mapolres Ngawi, Jawa Timur. Upacara kenaikan pangkat ini menjadi momentum penuh makna bagi para personel Polres Ngawi yang menerima penghargaan atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Kenaikan pangkat ini mencerminkan apresiasi institusi atas pengabdian yang telah ditunjukkan secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam amanatnya, Kapolres Ngawi AKBP Kares Pandapotan Tampu Bolon menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh personel yang naik pangkat. Selain itu, kenaikan pangkat ini bukan sekedar bentuk penghargaan administratif, tetapi juga merupakan wujud pengakuan terhadap kinerja, integritas, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh anggota. Kenaikan pangkat ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan tradisi sujud syukur dengan siraman air dan ucapan selamat dari Kapolres Ngawi bersama Ketua Bayangkari Cabang Ngawi, pejabat utama Polres Ngawi, serta Bayangkari kepada anggota yang naik pangkat. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Divisi Humas Polri hadiri rapat koordinasi teknis membahas pelaksanaan kinerja Satuan Tugas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme yang dilaksanakan pada Kamis 3 Juli 2025 bertempat di Kemenko Polkam Republik Indonesia. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko turut menghadiri rapat koordinasi teknis bersama Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan terafiliasi premanisme. Rakornis dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinator Kamtibmas, Irjen Pol Asep Jenal Ahmadi, dan dihadiri oleh TNI Polri, serta perwakilan pimpinan kementerian, lembaga, dan instansi terkait di Indonesia. Sebagai bentuk koordinasi strategis dalam penanganan ormas yang terindikasi terlibat premanisme. Rapat membahas 2 poin utama, yaitu pelaksanaan tugas Satgas Terpadu serta capaian yang telah dilaksanakan dalam menangani dan membina organisasi kemasyarakatan terafiliasi kegiatan premanisme.
Berdasarkan data terkini, Indonesia memiliki total 617.118 organisasi kemasyarakatan, terdiri dari 616.080 ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham, yang terdiri atas 238.831 perkumpulan dan 377.249 yayasan. Ditambah 994 ormas tanpa badan hukum berdasarkan data Kemendagri dan 44 ormas asing berdasarkan data Kemenlu. Rakornis ini menghasilkan penyusunan materi dan laporan kinerja Satgas Terpadu yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta iklim investasi nasional. Pembahasan menyentuh pada aspek kelembagaan, Satgas daerah, dan rencana kerja ke depan. Di samping itu, Polri menunjukkan komitmen kuat dalam Operasi Pekat 2025 yang digelar di seluruh wilayah Polda se-Indonesia dengan fokus utama di kawasan industri. Hasilnya, 13.438 pelaku premanisme berhasil diamankan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 10.056 orang diberikan pembinaan oleh Dinas Sosial setempat. Polri juga mengungkap 3.326 kasus premanisme dalam rentang waktu 1 hingga 9 Mei 2025 di berbagai wilayah Indonesia. Keberhasilan Polri mendapat apresiasi masyarakat. Berdasarkan hasil survei indikator, sebanyak 67% masyarakat menyatakan puas atas kinerja Polri dalam Operasi Pekat 2025. Polri melalui Divisi Humas terus mendorong komunikasi publik yang transparan, humanis, dan aktif sebagai bagian dari strategi edukatif dalam menjaga kestabilan informasi dan keamanan nasional. Dari Jakarta, Aisyah Barsha, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.